Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Farid Abrori SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025, program studi fikih di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 4250015464. Pada hari ini Jumat 23 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Miftahul Ulum Kintab kelas 7 dengan materi sholat Jumat. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita membaca doa dengan kebiasaan setiap pagi. Ketua kelas mohon dipimpin.
Uswatun Khaimah, Renita Rafika Lasti, Rista Dwi Zahratun Nisa, Qurratun Ayun, Irma Liana, Nur Hasana. Baik, selanjutnya kita masuki tentang materi. Di mana sekarang materi pembelajaran kita adalah fikih. Namun sebelumnya Bapak ingin tahu tentang materi fikih yang kita ajari di pertemuan kemarin. Ada yang tahu tentang fikih yang kemarin? Tahu tentang materi fikih. Ada yang tahu pengertian zikir? Ya, ayo dijawab. Zikir ialah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya, sifat-sifatnya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, atau kalimat-kalimat zikir lainnya, baik dengan lisan, hati maupun perbuatan. Oke, tepuk tangan buat temannya. Yang kedua, tentang doa. Ada yang tahu tentang doa? Oke, yang jawab. Doa adalah permohonan atau permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kerendahan diri dan kebergantungannya kepadanya. Oke, tepuk tangan buat temannya. Nah, setelah kalian alhamdulillah masih ingat tentang materi sebelumnya, tentang materi doa dan zikir, di mana doa dan zikir itu adalah salah satu ibadah yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita memasuki pelajaran yang sekarang, yaitu tentang materi sholat Jumat. Yang pada hal ini kita akan mengenal apa arti itu sholat Jumat. Namun sebelumnya Bapak ingin memberitahukan kepada kalian tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui pengertian sholat dengan benar. Terus siswa dapat menjelaskan pengertian sholat dan hukum sholat Jumat. Terus mempraktikkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Terus terakhir siswa dapat menunjukkan sikap disiplin dan bertanggung jawab saat sholat Jumat itu. Jadi nanti kalian Bapak akan tampilkan satu video, di mana video itu harus kalian amati, lihat dengan benar. Terus nanti habis selesai melihat video di depan, kalian akan melakukan diskusi, di mana diskusi itu berbentuk ke kelompok. Marilah kita lihat videonya tersebut, di mana video ini tentang materi sholat Jumat. Kalian amati dan kalian lihat dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi sholat Jumat. Apa saja sih yang terkait dengan sholat Jumat? Hari Jumat merupakan hari yang istimewa bagi umat Islam. Bahkan hari Jumat sering disebut dengan hari besarnya umat Islam. Jadi hari besar umat Islam sebenarnya tidak hanya setahun dua kali, melainkan akan setiap tahunnya ini pada hari Jumat. Hari Jumat juga sering disebut dengan hari Idul-Adha atau tuannya hari. Apa sih istimewanya hari Jumat sehingga disebut tuannya hari? Keistimewaan hari Jumat itu sangat banyak sekali. Di antaranya ada Kahfi Day atau hari membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat." Kemudian pada hari Jumat ada waktu mustajab untuk berdoa, yakni sore hari sehabis asar. Karena istimewanya hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat dengan sholat dilakukan dengan berjamaah alias
tadi video yang kalian tonton adalah materi sholat Jumat. Kalian bisa melihat kembali di buku pegangan atau di LKS-nya kalian masing-masing. Ya. Nah, setelah ini kalian melakukan diskusi. Nanti akan saya bagi beberapa kelompok. Nah, ini alhamdulillah sudah terbagi. Yang pertama ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 dan terakhir kelompok 5. Nanti kalian diskusikan. Yang pertama ditulis, bisa ditulis. Yang pertama, apa pengertian sholat Jumat? Terus yang kedua, apa saja syarat wajib sholat Jumat? Yang ketiga, apa saja sunnah melaksanakan sholat Jumat? Yang keempat, apa saja syarat sah wajib sholat Jumat? Yang kelima, apakah perempuan boleh dan anak-anak untuk mengikuti sholat Jumat? Itu kalian diskusikan kepada teman kalian. Saya kasih waktu 5 menit. 5 menit kalian diskusikan dengan baik untuk berdiskusi. Nanti setelah diskusi kalian maju ke depan. Satu kelompok harus bisa presentasikan ke depan dari hasil diskusi kalian. Ayo, saya kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis untuk diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Nah, sekarang kita lanjut ke presentasi dari kelompok per kelompok untuk maju ke depan. Dari kelompok 1, ayo pastikan hasil diskusi yang kalian dapat dari materi sholat Jumat. Ayo presentasikan. Apa pengertian sholat Jumat? Ialah ibadah sholat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jumat yang didahului dengan 2 rakaat. Oke, sip. Tepuk tangan buat teman-temannya. Selanjutnya kelompok, ada yang sudah siap kelompoknya? Ayo, sekarang kelompok 4 untuk mempresentasikan diskusi yang sudah ditemukan. Ayo maju. Kelompok 4 di sini. So, presentasikan di sana. Apa saja syarat saya melaksanakan sholat Jumat yang telah saya diskusikan? 1. Dilaksanakan di pemukiman. 2. Dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat dimulai jika berjamaah sebanyak 40 orang. Mereka termasuk orang-orang yang wajib sholat Jumat. Sebagai ulama mencukupkan jumlah partisipasi sholat Jumat sebanyak 12 orang. Ada juga yang menyatakan cukup 3 orang. 3. Didahului dengan 2 khutbah. Oke, sip. Tepuk tangan buat temannya. Selanjutnya, ada yang sudah siap kelompoknya untuk mempresentasikan? Kelompok 3, ayo kelompok 3 maju. Ini kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Kelompok 5 untuk mempresentasikan dulu. Kelompok 5. Presentasikan hasil diskusi kalian. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya. Nah, sekarang yang terakhir, kelompok 2. Ayo. Presentasikan hasil diskusi kalian. Apa saja syarat wajib melaksanakan sholat Jumat untuk muslim, 2 laki-laki atau perempuan tidak wajib, 3 mereka, 4 baligh atau dewasa, 5 berakal sehat, dan 6 tetap mukim. Tepuk tangan buat temannya. Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan presentasi di depan hasil diskusi yang kalian kerjakan, yang kalian hasil diskusikan. Kita ambil kesimpulan bareng-bareng. Yang pertama tadi apa pengertian salat Jumat, yaitu yang kedua, apa saja syarat wajib melaksanakan sholat Jumat? 1. Muslim, 2. Laki-laki, perempuan tidak wajib, 3. Mereka, 4. Baligh, dan 5. berakal sehat, 6. penduduk tetap atau mukim. Terus yang ketiga, apa saja sunnah yang harus dilakukan sebelum sholat Jumat? Bagaimana dengan perempuan dan anak-anak untuk terkait sholat Jumat? Tidak wajib mengerjakan sholat Jumat dari 1. perempuan, 2. anak kecil, 3. orang yang sakit, dan 4. musafir. Oke, alhamdulillah kalian sudah mengerti arti dari sholat Jumat. Nah, sekarang kalian sudah menyelesaikan pembelajaran sholat Jumat tentang materi sholat Jumat, di mana kalian sudah berdiskusi, sudah presentasi ke depan. Nah, untuk minggu depan kita akan mempraktek sholat Jumat di masjid Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Ya, nanti kita akan melakukan praktek sholat Jumat di sana. Nanti harus ada yang jadi muadzin, harus ada yang jadi bilal, ada yang menjadi khatib, ada yang jadi imam. Itu kalian harus bisa melakukan dari kelompok-kelompok yang sudah saya bagi tadi. Jadi harus ada yang harus diutus dari kelompok kalian. Harus bisa jadi muadzin, bang adan, ada yang jadi bilal. Ya, ini contoh, meskipun kalian tidak wajib untuk mengikuti sholat Jumat. Ya, siap kalian praktek minggu depan? Siap. Oke, kita ketemu minggu depan. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian dapat hari ini semoga bermanfaat dan bisa kalian amalkan di setiap harinya. Dan juga semoga
semoga ini menjadi kembalinya kita dengan penuh amalan-amalan yang kita lakukan. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, marilah kita baca doa bersama-sama. Ketua kelas begini.